Asal-usul Kerajaan Salaka Nagara. Dalam setiap pembahasan tentang kerajaan-kerajaan yang muncul di era Tarik Masehi, khususnya di tanah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, maka tidaklah bijak jika kita tidak mengaitkannya dengan Kerajaan Salaka Nagara. Kerajaan kuno ini bisa dikatakan sebagai asal-usul dari banyak kerajaan besar yang pernah ada di kawasan barat Nusantara. Memang ada banyak distorsi sejarah di sini, bahkan ada yang menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun begitu, kami akan tetap mencoba untuk menjelaskannya sebisa mungkin yang disarikan dari berbagai sumber dan diskusi. Tujuannya hanya untuk membuka cakrawala pikiran kita tentang jati diri bangsa ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita selami. Asal-usul kerajaan berdasarkan naskah pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara Parwa 1 Sarga 1 yang ditulis oleh Pangeran Wangsakerta, maka diriwayatkanlah sebagai berikut. Kelak mulai awal pertama tahun Saka di sini telah banyak orang-orang negeri Barata atau India tiba di Pulau Jawa dan pulau-pulau di bumi Nusantara. Karena Nusantara terkenal sebagai tanah yang gembur, di antara mereka yang tiba di Pulau Jawa ada yang berdagang dan mengusahakan pelayanan, ada yang mengajarkan sang hyang agama atau ajaran agama, ada yang menghindarkan diri dari bahaya yang akan membinasakan dirinya, seperti yang telah terjadi di negeri asalnya yang menyebabkan mengungsi ke pulau-pulau di bumi Nusantara. Jadi karena mereka semua mengharapkan kesejahteraan hidupnya bersama anak istrinya, terutama para pedagang dan pendatang, banyak yang berasal dari Wangsa Calankayana, Wangsa Saka, dan Wangsa Palawa di bumi negeri Barata India. Dua wangsa inilah yang sangat banyak berdatangan di sini di Pulau Jawa dengan menaiki beberapa puluh perahu besar dan kecil. Mereka yang dipimpin oleh Sang Dewa Warman ini mula-mula tiba di Jawa Kulwan atau Jawa Barat dengan tujuan untuk berdagang dan mengusahakan pelayanan. Mereka sering datang ke sini dan saat kembali mereka lalu membawa rempah-rempah ke negerinya. Lalu di sini Sang Dewa Warman telah bersahabat dengan warga masyarakat di pesisir Jawa Kulwan atau Jawa Barat, Agni Nusa atau Pulau Api, dan Pulau Sumatera sebelah selatan. Terlebih Sang Dewa Warman juga sebagai duta dari Wangsa Saka dari tanah India. Permulaan pertama tahun Saka di pulau-pulau Nusantara telah banyak golongan warga masyarakat yang menjadi pribumi di tiap dusun. Di antaranya ada yang bermusuhan, ada juga yang berkasih-kasihan, berbimbingan tangan. Dukuh itu ada yang besar, ada yang kecil. Dukuh besar ada di tepi laut atau tidak jauh dari muara sungai. Selang berapa lama kemudian berdatanganlah orang lain atau yang dari wilayah lain, terutama pedagang dari negeri Barata India, negeri Singhala Sri Lanka, negeri Gaudi Bangladesh, dan negeri Cina. Dan ramailah kemudian dukuh-dukuh di tepi laut. Dengan demikian ramai pula perdagangan antara pulau-pulau di bumi Nusantara dengan negara lain dari benua utara, sebelah barat, dan timur. Akan tetapi yang banyak datang dari negeri Barata India. Golongan pendatang dari negeri Barata itu dipimpin oleh Sang Dewa Warman. Tiba di dukuh pesisir Jawa Kulwan. Para pendatang itu bersahabat dengan penghulu dukuh dan warga masyarakat di sini. Adapun penghulu atau penguasa wilayah pesisir Jawa Kulwan sebelah barat, namanya sangat terkenal, yaitu Aki Tirem atau Sang Aki Luhur Mulia. Selanjutnya putri Sang Aki Luhur Mulia atau Aki Tirem, namanya terkenal Pua Haji Larasati atau Po Haji Larasati, diperistrilah oleh Sang Dewa Warman. Dewa Warman ini disebut
oleh Mahakawi, Bujangga Besar, sebagai Dewa Warman pertama. Ia yang mendirikan kerajaan Salakanagara sekitar tahun 52 Saka atau 130 Masehi. Pada akhirnya semua anggota pasukan Dewa Warman menikah dengan wanita pribumi. Oleh karena itu Dewa Warman dan pasukannya tidak ingin kembali ke negerinya. Mereka menetap dan menjadi penduduk di situ. Lalu mereka beranak pinak. Beberapa tahun sebelumnya, sang Dewa Warman menjadi duta keliling negaranya, Wangsa Saka, untuk negeri-negeri lain yang bersahabat, seperti kerajaan-kerajaan di ujung Mendini, Bumi Sopala, Yawana Sangka, Cina, dan Abbasid atau Mesopotamia. Tentunya dengan tujuan mempererat persahabatan dan berniaga hasil bumi serta barang-barang yang lain. Lalu tatkala Akitirem sakit, sebelum meninggal ia menyerahkan kekuasaannya kepada sang menantu. Dewa Warman tidak menolak diserai kekuasaan atas daerah itu, sedangkan semua penduduk menerimanya dengan senang hati karena mengetahui karakter dan kemampuan yang dimiliki oleh Dewa Warman. Demikian pula para pengikut Dewa Warman, karena mereka telah menjadi penduduk di situ. Lagi pula banyak di antara mereka yang telah mempunyai anak, dan mereka pun setuju. Setelah Akitirem wafat, sang Dewa Warman menggantikannya sebagai penguasa di situ dengan nama penobatannya yaitu Dharma Lokapala Dewa Warman Ajiraksa Gapura Sagara. Sedangkan istrinya Pohaci Larasati langsung menjadi permaisuri dengan nama penobatannya yaitu Dewi Dwanurahayu. Sang Dewa Warman lalu mendirikan kerajaan yang diberi nama Salakanagara. Salaka yang berarti perak, Nagara yang berarti negara, sehingga berarti negara penghasil perak yang berlimpah. Dan ini terjadi pada sekitar tahun 52 Saka atau 130 Masehi. Daerah kekuasaan Salakanagara meliputi Jawa Kulon bagian barat dan semua pulau di sebelah barat Nusa Jawa. Laut di antara Pulau Jawa dengan Sumatera masuk pula dalam wilayahnya. Oleh karena itu daerah-daerah sepanjang pantainya dijaga oleh pasukan sang Dewa Warman, sebab jalur ini merupakan gerbang laut. Perahu-perahu yang berlayar dari timur ke barat dan sebaliknya harus berhenti dan membayar upeti kepada kerajaan Salakanagara. Dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir barat Jawa Kulon atau barat, Nusa Mandala sekitar Pulau Panaitan, Nusa Api sekitar Krakatau, dan pesisir Sumatera bagian selatan dijaga ketat oleh pasukan sang Dewa Warman. Wangsa Dewa Warman akhirnya memerintah di bumi Jawa Kulon dengan kerajaan bernama Salakanagara dan ibu kotanya di Rajatapura atau kota perak. Konon kota Rajatapura inilah yang disebut Argire oleh Claudius Ptolemeus dalam tahun 150 Masehi. Sebuah kota yang terletak di daerah Teluk Lada Pandeglang, Banten. Filsuf Yunani ini juga merupakan seorang ahli bumi atau geografi. Ia lalu menyebutkan sebuah negeri bernama Argire yang terletak di wilayah timur jauh. Negeri ini terletak di ujung barat Pulau Lobodio atau Papua yang selalu dikaitkan dengan Jawa Dwipa yang kemudian juga diasumsikan sebagai Pulau Jawa. Argire sendiri berarti perak yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli sebagai Merak, wilayah pelabuhan di Banten pada masa sekarang. Lalu kota besar lainnya lagi, Agra Bintapura atau Tanjung Kidul, ada di wilayah sebelah selatan. Agra Bintapura ini dipimpin oleh raja daerah yang bernama Sweta Liman Sakti. Ia merupakan adik dari sang Dewa Warman sendiri. Sedangkan adiknya yang lain yang bernama Senopati Bahadura Harigana Jaya Sakti diangkat menjadi raja daerah penguasa Mandala Hujung Kulon. Demikianlah asal-usul mengenai kerajaan Salakanagara.
Matur sembah nuwun, mugi rahayu sagung dumadi.